Perkenalkan, nama saya Malvino Pantas. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir konsep teknologi informasi yang topik utamanya adalah back-end development dan topik khusus API. Yang pertama kita masuk di back-end development. Pengertian back-end development. Back-end development merujuk pada proses pengembangan komponen-komponen yang berada di balik layar aplikasi yang tidak langsung terlihat oleh pengguna akhir. Ini mencakup server, basis data, dan logika aplikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat mengakses data dengan aman dan efisien. Dalam pengembangan web, back-end berfungsi untuk mengelola data pengguna, menjalankan aplikasi, serta menyediakan data ke front-end melalui API. Komponen-komponen back-end itu yang pertama itu server, tempat aplikasi dijalankan, tempat pengolahan data dilakukan. Dan yang kedua basis data, tempat penyimpanan data aplikasi, biasanya menggunakan sistem manajemen basis data seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Yang ketiga, logika bisnis, proses yang mengatur bagaimana aplikasi berfungsi dan melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengolahan data dan validasi. Yang keempat, API, penghubung antara back-end dan front-end yang memungkinkan pertukaran data antara keduanya. Kita masuk dengan yang kedua, itu API atau Application Programming Interface. Pengertian API. API adalah sekumpulan definisi dan protokol yang digunakan untuk membangun dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak. API memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan berinteraksi. Dalam konteks back-end development, API bertanggung jawab untuk memungkinkan front-end berinteraksi dengan server dan basis data. Kita masuk di jenis-jenis API. Yang pertama itu REST. API berbasis HTTP yang menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. REST API adalah yang paling umum digunakan dalam aplikasi web modern. Yang kedua, SOAP, protokol berbasis XML yang lebih ketat dalam standar dan biasanya digunakan untuk aplikasi yang lebih besar dan kompleks. Yang ketiga, GraphQL. API memungkinkan klien untuk meminta hanya data yang dibutuhkan, mengurangi penggunaan bandwidth. Berikutnya, kita masuk di fungsi API dalam back-end development. Yang pertama itu pertukaran data. API memungkinkan komunikasi antara server back-end dan klien front-end, memungkinkan pengambilan data, penyimpanan data, dan pembaruan data. Yang kedua, keamanan. API memungkinkan penerapan autentikasi dan otorisasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses data atau fungsi tertentu. Yang berikutnya, integrasi. Dengan sistem lain, API memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan layanan eksternal seperti pembayaran, geolokasi, atau analitik. Yang berikutnya kita masuk di teknologi yang digunakan dalam API. Yang pertama, RESTful API, dibangun dengan menggunakan HTTP dan prinsip REST, biasanya menggunakan JSON atau XML sebagai format data. Yang kedua adalah GraphQL, dikembangkan oleh Facebook, menyediakan fleksibilitas untuk klien dalam memilih data yang ingin diambil. Yang ketiga adalah OAuth dan JWT, digunakan untuk autentikasi dan otorisasi dalam komunikasi API. Dan kita masuk di dasar materi 5W 1H, back-end development dan API. Yang pertama itu what? Apa itu back-end development dan API? Back-end development adalah pengembangan bagian server, basis data, dan logika aplikasi yang memungkinkan aplikasi berfungsi dengan baik. Ini mencakup pengolahan data dan pengolahan komunikasi antar aplikasi dan server. API adalah antarmuka yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain, mengirimkan dan menerima data. API digunakan untuk menghubungkan aplikasi front-end dengan back-end atau untuk berinteraksi dengan layanan eksternal. Dan yang kedua itu why? Mengapa back-end development dan API penting? Back-end development penting untuk memastikan bahwa aplikasi atau situs web dapat berjalan dengan lancar dan efisien tanpa pengembangan back-end yang baik.
aplikasi tidak dapat mengelola data atau memberikan fungsi yang diinginkan. API penting karena memungkinkan pertukaran data antara aplikasi dan sistem lain dengan cara yang terstruktur dan aman. API juga memungkinkan integrasi yang lebih mudah dengan layanan eksternal seperti pembayaran, autentikasi, dan layanan data. Yang ketiga itu who, siapa yang terlibat dalam back-end development dan API. Back-end development mengembangkan dan memelihara server database dan API yang mendukung aplikasi. API developer khusus menangani pembuatan, dokumentasi, dan pengolahan API untuk aplikasi. Front-end developer berinteraksi dengan back-end melalui API untuk menampilkan data yang diproses. DevOps engineer bertanggung jawab untuk menerapkan dan memelihara infrastruktur back-end serta pengolahan API. Yang keempat itu where, di mana back-end development dan API digunakan. Back-end development dan API digunakan di berbagai tempat seperti server fisik, server virtual, atau cloud, serta dalam sistem yang memerlukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem, baik itu aplikasi web, aplikasi seluler, atau perangkat IoT. Dan yang kelima, when, kapan back-end development dan API diperlukan. Back-end development dan API diperlukan selama pengembangan aplikasi atau sistem yang memerlukan pemrosesan data, pengolahan basis data, dan komunikasi antar server dan klien. API diperlukan setiap kali aplikasi perlu mengakses dan eksternal atau menghubungkan berbagai layanan. Yang keenam itu adalah who, bagaimana proses back-end development dan API bekerja. Back-end development dimulai dengan merancang server, memilih bahasa pemrograman dan framework, serta merancang struktur basis data. Setelah itu logika aplikasi dan API dikembangkan untuk memungkinkan interaksi dengan front-end dan sistem lainnya. API dibuat dengan mendefinisikan